Halo, Assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua yang setia mendengarkan catatan harian setiap malam menjelang tidur. Saya selalu berbagi sebuah inspirasi, sebuah pencerahan, sebuah ilmu yang tujuannya untuk membuat hidup manusia semakin baik, membuat manusia sadar dari tidur panjangnya, membuat manusia bangkit menjadi manusia seutuhnya. Kenapa? Karena faktanya banyak manusia hidup tidak sebagai manusia. Contohnya apa? Ketika hidupnya susah, hidupnya penuh dengan ketidaknyamanan, hidupnya penuh dengan ujian, hidupnya penuh dengan tangisan kesedihan, hidupnya penuh dengan hutang-hutang yang menumpuk yang berat, hidupnya penuh dengan segala hal yang membuat selalu sedih, menjadi murung, menjadi gelisah, gundah gulana gitu ya, tidak nyaman. Itu ciri manusia yang hidup tidak sebagai manusia. Kenapa? Karena seharusnya manusia itu diciptakan Tuhan untuk menikmati kebahagiaan, untuk menikmati kebebasan, untuk menikmati keindahan. Tuhan menciptakan alam semesta dengan begitu indahnya. Buat siapa? Buat kita kan sebagai manusia. Menciptakan hewan-hewan, ayam, sapi, kambing. Buat siapa? Buat manusia kan? Menciptakan tumbuhan buat siapa? Buat manusia. Menciptakan air buat siapa? Buat manusia. Menciptakan udara buat siapa? Buat manusia. Jadi, sesungguhnya Tuhan itu menginginkan kita, Anda, dan saya hidup selalu dalam kebaikan. Hidup selalu dalam kemudahan, hidup selalu dalam kedamaian, kesenangan, kegembiraan, bukan dengan kesedihan, bukan dengan kesusahan, bukan dengan hal-hal yang jelek, bukan dengan hal-hal yang negatif. Lalu kenapa ada orang yang hidupnya tidak nyaman? Kenapa ada orang yang hidupnya susah? Kenapa ada orang yang hidupnya sedih, yang tidak bergembira, yang murung, yang sedih, yang gundah gulana? Kenapa seperti itu? Nah, di catatan harian kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang hal itu. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Senin, tanggal 20 September 2021. Hari Senin saya mengosongkan kelas AMC online, mengosongkan semua aktivitas. Saya memilih tidur dari Senin gitu ya. Tidur pagi, jam 10 tidur. Sambil setelah Ami sekolah, saya tidur. Mamanya juga mungkin masih masak, saya tidur gitu ya. Karena istri saya juga Senin di rumah. Kemudian tidur siang sampai jam berapa tadi ya? Jam 1 bangun, sholat duhur, makan siang. Kemudian tadi saya sempat ini membuat materi untuk kuliah. Kemudian tidur lagi sepertinya, bangun sore, lalu berenang, kemudian main basket gitu ya. Menikmati hari dengan kebahagiaan, dengan kemudahan, dengan senyuman, itu harusnya yang dilakukan, yang dialami oleh semua manusia. Lalu Anda berpikir, kenapa ada orang yang susah? Kenapa ada orang yang tidak nyaman? Yaitu karena cara berpikirnya yang salah, cara berpikirnya yang kurang benar. Berpikirnya isinya jelek-jelek mulu sih. Berpikirnya isinya susah-susah terus gitu ya. Berpikirnya negatif terus. Akhirnya apa? Ya hidupnya jadi negatif, hidupnya jadi susah, hidupnya jadi tidak nyaman. Berpikir jelek sama orang lain, berpikir jelek sama Tuhan, berpikir jelek sama keadaan. Orang lain dibilang jelek, dibilang salah, padahal sama-sama manusia loh, dibilang jelek, dibilang salah. Kenapa sih tidak mau berpikir yang baik saja dengan manusia lain? Dari manapun manusianya, sama-sama manusia kan? Kenapa harus saling menyalahkan, saling berpikir jelek? Oh dia itu orangnya gini, dia itu seperti ini, dia itu apalah gitu ya. Saya susah kalau suruh mengatakan yang jelek sama orang, karena buat saya semua orang itu baik, buat saya semua orang itu hebat, semua orang itu harus kita hargai, semua orang itu adalah memang harus kita kita hormati, karena sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaannya Sang Pencipta yang luar biasa, sehingga tidak ada celah untuk menghina orang lain, nggak ada celah untuk menghina manusia gitu, apalagi menjelekkan manusia, menyalahkan manusianya, nggak ada celah sebetulnya. Kenapa?
itu ciptaan Tuhan juga. Kenapa tidak kita saling menyebarkan kasih sayang, menyebarkan kedamaian, menebarkan cinta kasih gitu ya, saling menghargai sama orang lain. Tuhan juga punya sifat maha pengasih, maha penyayang kan. Nah, jadi harusnya kita juga ikut menyebarkan sayang sama orang, kasih sama orang. Itu ngefek kepada hidup kita loh. Kalau Anda berpikirnya keras mulu gitu ya, Anda berpikirnya jelek selalu sama orang, hidup Anda tidak nyaman, hidup Anda jadi susah, dan itu ngefek kepada rezeki Anda sebetulnya. Daripada sibuk ngomongin orang lain, mending ngomongin duit kan, sibuk ngomongin uang, itu jauh lebih berharga daripada sibuk ngomongin orang lain. Tapi kenyataannya banyak orang tidak suka ngomongin uang. Saya sering ketemu teman-teman SMP, SMA, SD. Ketika saya bahas uang di situ, saya dianggap dianggap tabu, dianggap materi dan sebagainya. Mereka lebih nyaman bahas si dia tuh habis nikah terus cerai loh, si dia kerja di sini tapi dipecat loh. Nah, lebih nyaman ngomongin orang lain daripada ngomongin uang, daripada ngomongin tentang hal-hal yang mengkayakan, hal-hal yang bernilai investasi, bisnis dan sebagainya. Seolah-olah uang itu suatu yang suatu yang jelek, suatu yang tabu. Padahal bagaimana mau kaya kalau tidak berani ngomongin duit? Bagaimana mau kaya kalau takut berpikir tentang uang? Kadang banyak orang mendapatkan doktrin yang salah tentang uang, mendapatkan sugesti yang salah tentang uang. Banyak orang hidupnya tidak nyaman, tidak mudah, penuh dengan kesedihan, dengan kesusahan, bukan karena Tuhan yang menginginkan itu terjadi, tapi karena Anda yang memang membuat itu hadir ke dalam hidup Anda. Anda sendiri yang menarik kesedihannya, yang menarik kesusahannya, yang menarik ketidaknyamanannya. Dari mana? Dari Anda berpikirnya. Coba kalau berpikirnya indah-indah, berpikirnya menyenangkan, berpikirnya selalu happy, berpikirnya mengkayakan, berpikir uang, pasti hidup Anda nyaman, hidup Anda mudah, sesuai dengan keinginan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan menginginkan manusia itu dengan berbagai fiturnya, hidupnya diciptakan dengan kemudahan, dengan kedamaian, ketenangan. Tapi Tuhan menyerahkan hak kepada Anda, kepada kita untuk memprogram sendiri hidup Anda. Makanya Anda harus tahu bagaimana cara memprogram hidup Anda, dan itu kuncinya ada di memprogram pikiran kita sendiri. Kalau tidak tahu cara memprogram pikiran, akhirnya apa? Merasa bahwa hidupnya itu sudah dibuat Tuhan tidak nyaman, sudah ditakdirkan susah, sudah diciptakan menjadi miskin. Nah, ini kesalahan pola pikir yang banyak di sebagian orang gitu kan. Mereka mengatakan ini sudah nasibnya saya, ini sudah kehendak Tuhan saya miskin, sudah kehendak Tuhan saya hutangnya berat, ya sudah gitu. Ini sudah nasibnya saya hidup seperti ini. Padahal bukan seperti itu konsepnya, bukan seperti itu ilmunya. Apa yang Anda alami sekarang hasil dari program di kepala Anda, dan program di kepala Anda terlihat dari apa yang keluar di dalam keseharian Anda. Kalau Anda takut ngomongin uang, bagaimana uang datang kepada Anda? Karena itu, mulailah berpikir yang benar, berpikir yang mengkayakan, berpikir yang membahagiakan, supaya hidup menjadi bahagia, mudah, dan kaya. Selamat malam, selamat istirahat, salam cerdas, salam sehat, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.